tradisi dan kebudayaan sehari-hari dalam koleksi etnografika. Dengan dosen penempuh pendidikan budaya Melayu, Ibu Puan Habibah SPMD. Mari saksikan video kami sampai selesai ya teman-teman. Dadah! Halo semuanya, hari ini kami berada di Museum Sang Nila Utama untuk memperkenalkan beberapa peninggalan budaya yang digunakan masyarakat Melayu pada masa lampau. Kali ini kami akan menjelaskan alat-alat rumah tangga, pakaian adat Melayu, serta kain tenun dan alat penenunnya. Nah, yang pertama kita masuk pada alat-alat rumah tangga masyarakat Melayu dahulu. Nah, teman-teman, pada masa dahulu masyarakat Melayu menggunakan peralatan sederhana namun fungsional dan penuh nilai budaya. Salah satunya yang ada pada museum ini adalah mangkuk. Mangkuk tradisional Melayu biasanya terbuat dari tanah liat atau keramik. Fungsinya bukan hanya sebagai wadah makanan saja, tetapi juga untuk menyajikan lauk pauk pada acara keluarga atau kenduri. Motif pada mangkuk sering menunjukkan identitas daerah atau pengaruh seni Melayu. Berikutnya ada cepuk. Cepuk adalah wadah kecil yang digunakan untuk tempat bumbu, sirih pinang, atau perlengkapan dapur lainnya. Beberapa cepuk memiliki tutup dan dibuat dari kayu ataupun logam, menunjukkan tingkat keterampilan masyarakat dalam mengolah bahan. Kemudian ada tempat air atau disebut kendi. Nah, kendi ini digunakan untuk menyimpan dan menyajikan air minum, terbuat dari tanah liat. Kendi memiliki bentuk yang khas dengan leher sempit sehingga air tetap segar dan tidak mudah tumpah. Pada masa lalu, kendi menjadi benda penting dalam setiap rumah karena belum adanya alat penyimpanan modern pada masa dahulu. Nah, selanjutnya ada kain tenun dan alat penenun. Masyarakat Melayu memiliki tradisi menenun yang kaya dan bernilai tinggi. Salah satunya ada kain songket. Nah, teman-teman, songket adalah kain yang ditenun menggunakan benang emas atau perak. Karena prosesnya rumit, songket sering dipakai dalam upacara adat, pernikahan, atau acara resmi sebagai simbol kemuliaan. Kemudian alat tenun tradisional. Alat tenun tradisional dari kayu digunakan untuk merangkai benang menjadi kain. Proses menenun membutuhkan ketelitian dan kesabaran, sehingga setiap helai kain mencerminkan kerja keras dan keindahan seni Melayu. Nah, terakhir ada pakaian adat Melayu. Nah, yang teman-teman bisa lihat pada video ini, pakaian adat Melayu dikenal dengan anggun dan syarat makna. Yang pertama ada baju kurung yang dipakai oleh perempuan. Baju kurung memiliki potongan longgar sebagai simbol kesopanan dan kehormatan. Biasanya dipadukan dengan kain sarung atau songket yang bermotif khas Melayu. Lalu ada baju teluk belanga atau cekak musang untuk laki-laki. Pakaian ini dikenakan bersama kain samping dan penutup kepala seperti tanjak. Warna dan motifnya melambangkan kedudukan serta kepribadian pemakainya. Nah, untuk filosofi motif seperti pucuk rebung, tampuk manggis, atau awan berarak mempunyai makna harapan, keselarasan, dan perjalanan hidup. Ya, terutama pakaian adat kepada generasi muda zaman sekarang. Terus kalau untuk dari bentuk motif dari pakaian Melayu sendiri itu, kalau dari motif warna biasanya itu berwarna biru, kuning, merah. Apa nih gitu. yang paling sering digunakan oleh masyarakat Melayu dahulu? Kalau masyarakat Melayu mungkin kalau dari peralatan rumah tangga ya, mungkin kuali gitu ya, kuali, sendok, ceret gitu. Terus ada tungku ya, tungku memasak. Kalau untuk di museum sendiri ini kita kebanyakan itu kuali yang besar gitu. Terus bahannya dari kuningan, ya itu sih. Kalau bahannya tadi itu dipilih memang karena ada makna khususnya atau memang karena praktis saja, Bu? Kalau dari bahannya sendiri kan apa ya bilangnya, dulu itu ada pergantian
pergantian bahan zaman ya, dari zaman ke zaman ini kita punya pergantian bahan. Kalau dulu kuningan dipakai itu untuk menunjukkan status dan juga itu adalah logam yang dulu mudah untuk ditemuin dan mudah untuk dibentuk, jadi dipilihlah kuningan gitu. Karena mungkin dulu belum mengenal ya untuk pakai yang stainless sekarang gitu, jadi dulu kebanyakan pakai kuningan gitu karena bentuknya warnanya emas gitu, kayak memperlihatkan kemewahan gitu walaupun bukan dari emas asli gitu. Baik, kalau dulu yang menenun itu biasanya hanya perempuan saja atau semuanya bisa Bu, laki-laki? Oke, kalau menenun itu biasanya perempuan ya, perempuan di pedalaman Riau. Itu jadi mata pencaharian mereka untuk menenun pakaian gitu. Nah, teman-teman, melalui peralatan rumah tangga, pakaian adat, dan juga kain tenun ini, kita dapat melihat bahwa masyarakat Melayu menjalani kehidupan yang penuh nilai, kesederhanaan, dan kearifan lokal. Setiap benda adalah bukti betapa kayanya budaya yang diwariskan leluhur kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.